Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kaifa halukum? Bil khairi walhamdulillah wa antum. Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian yang lain? Ada teman kalian yang sakit? Hari ini yang tidak hadir? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah memberkati kepada kita semua dan tentunya disehatkan. Dalam hal ini insya Allah Bapak akan kembali lagi mempelajari tentang mengimani hari akhir. Namun hari ini Bapak akan memulai pelajaran tentang hari-hari gaib yang nanti akan terjadi setelah hari kiamat. Oleh karena itu, untuk melancarkan kegiatan KBM kita, Bapak menginginkan di antara salah-salah kalian untuk berdoa. Silakan pimpin doa di antara kalian oleh Ikhwan. Sebelum melaksanakan belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa hukma. Nah, Alhamdulillah kita telah berdoa, dan untuk mengingat kembali pelajaran yang telah lalu, Bapak ingin tahu di antara kalian ada yang sudah hafal pelajaran yang lalu tentang mengimani hari akhir yang Allah tulis dalam surat Al-Qiyamah. Cung yang hafal surat Al-Qiyamah 1 sampai 7. Kita mulai pelajari pelajaran yang baru. Ada yang hafal? Yang sudah hafal? Atau belum? Ada yang hafal? Yang hafal belum? Yang hafal juga surat Al-Qiyamah? Atau surat yang lain? Dari surat tentang hari akhir, ada yang hafal? Apa? Al-Qari'ah, silakan. Ini bagus sekali. Berdiri di sini, antum berdiri. Berdiri. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Syukran jazilan. Syukran. Terima kasih. Ahmad, ada yang baca surat Al-Qari'ah? Silakan. Silakan. Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu
syukur kepada saudara kita yang telah membacakan surat Al-Qari'ah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang mengenai hari dalam surat Al-Qiyamah, maka kita akan paham tentang hari-hari gaib setelah kiamat dalam surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya apa? Wa ma adraka mal Qari'ah? Yauma yaqumun nasu kal farasil mabsus. Nah, betul, manusia seperti laron. Wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Dan gunung-gunung berterbang seperti kapas yang diterbangkan. Nah, itu anak-anakku sekalian, Allah mengisyaratkan tentang kiamat itu dalam berbagai macam surat. Minggu kemarin kita membahas surat Al-Qiyamah. Maka kita dari Al-Qur'an itu ada juga tentang hari-hari gaib setelah hari kiamat. Siapa di antara kalian yang mengetahui hari-hari gaib setelah hari kiamat? Ada yang tahu nggak? Betul. Yaumul Zajah, Yaumul Hisab, Yaumul Hijab, Yaumul Mizan, Yaumul Ba'as, betul. Yaumul apa? Sirah. Nah, lihat, Bapak akan contohkan LKPD yang ya. Baik, anak-anakku sekalian, setelah ini kita akan menonton nama-nama hari gaib di hari kiamat. Dan kalian sudah mengetahui nama-nama kiamat itu antaranya Yaumul Hisab, apalagi? Yaumul Zajah, apalagi? Mizan, Yaumul Ba'as. Tuh. Tapi dia peristiwa-peristiwa dalam manusia ketika hari kiamat. Manusia ketika meninggal dunia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dinamailah hari kiamat itu Yaumul Ba'ats, kebangkitan. Satu kemudian sebagaimana surat dalam surat Al-Hajj ayat 7. Yaumul Mahsyar. Ini pada mahsyar. Inilah pada mahsyar di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di manusia itu
sedang menunggu bagaimana tentang nasibnya. Ini bukan manusia.
alhamdulillah kalian barusan nonton tentang hari-hari gaib setelah hari kiamat. Di antaranya apa tadi? Hari apa? Yaumul apa? Yaumul hisab. Yaumul apa? Yaumul ba'ts. Yaumul apa? Yaumul mizan. Apa? Terus lagi? Telaga. Dan tanggal apa ini lagi? Di hari kiamat itu kita sangat merindukan syafaat dari siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu makanya kita harus senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengupayakan dan mengikhtiarkan bahwa kita ingin mengikuti jejaknya, ingin mengikuti uswah, sehingga ketika kita dalam berada di hadapan Allah, Rasulullah mengingat kita, ummati, ummati. Gitu. Jadi kita berharap ketika kita dalam berada di hadapan Allah, Rasulullah mengaku kita, ini umatku, ini umatku, kata Rasul. Tahan dia. Gitu. Nah itu. Maka kalau Bapak sudah membagi dua kelompok, silakan kalian berdiskusi. Boleh coret-coret. Kalau ikhwan dua kelompok tentang yaumul hisab dan yaumul ba'ats. Silakan coret-coret. Dan Bapak tanya. Akhwat tentang yaumul zajah dan neraka. Dan itu kertas itu kalian kumpul, silakan berpikir, boleh coret-coret, nanti Bapak akan bertanya dan di antara kalian ada yang berani menjawab. So, akhwat, Bapak kasih waktu 2 menit, 3 menit harus bisa menjelaskan. Teruskan. Nah, akhwat, ada yang bisa menjelaskan? Akhwat tentang yang bahas racun atau yang mizan, yang menjadi juru bicara, yang bisa ditekan. Stop, harus berani. Stop, jelaskan. Stop terus, silakan. Terus, jadi stop, jangan takut. Mau gitu, boleh stop. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya ketahui tentang Yaumul Mizan adalah hari di mana semua makhluk hidup yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibangkitkan kembali. Terus? Dan nanti di Yaumul Mizan kita akan ditimbang amal kita sesuai apa yang telah kita perbuat selama kita hidup di dunia ini. Walaupun amalan itu sebesar biji walaupun amalan itu sebesar biji sawit, maka tapi akan Allah balas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Mungkin cukup sekian. Jamil, silakan. Ada yang menjelaskan tentang apa? Atau syafaat? Kamu paham dengan syafaat? Atau yang mau dijajah hari pembalasan? Coba kamu jelaskan tentang hari pembalasan. Yang kau pahami aja sudah. Apa yang memahami hari pembalasan? Ada yang tahu? Awak sudah punya poin satu. Awak sudah menjelaskan satu. Awak sudah bisa menjelaskan satu. Antum sudah bisa jelaskan nggak? Yang mau tentang hari gaib, baik yang mau jajah, yang mau hisab, yang mau ba'ats, atau ada lagi? Ada yang menjelaskan lagi Ahwat? Siapa Ahwat? Gimana sih? Berarti Iwan sudah 1-0 kalah. Ahwat dari mulai yang bisa menjelaskan? Yang baca aja. Boleh tentang syafaat juga boleh. Tentang jembatan Sirot. Jembatan Sirot, silakan jelaskan.
jembatan untuk manusia menuju antara surga dan neraka. Ukuran jembatannya lebih tipis daripada rambut. Jamil. Wih, betul. Ini Ahwat sudah 2-0. Ahwat menjelaskan pertama tentang yaumul mizan, yang kedua tentang sirat. Berarti 2-0 ini. Ahwat sudah lebih paham dari apa yang ditonton dan apa yang tadi Bapak jelaskan sepintas. Ada yang lebih paham? Coba jangan sampai kalah 3-0 lagi. Nanti soalnya tulis nanti isi. Kan udah ada jawabannya kemarin sana. Tinggal itu bahan diskusinya kan. Coba kalian jelaskan yaumul mizan, yaumul sirat, yaumul zaza, dan safar. Ada yang jelaskan lagi pada masa? Ahwat lagi? Dan 2-0 ini. Ada yang Ahwat? Coba kamu jelaskan. Jangan takut antum. Wah, sama Ahwat. Ayo. So. Yaumul mizan. Yaumul mizan adalah di mana yaumul mizan teh pertimbangan amal antara amal baik dan buruk yang diperbuat oleh manusia di dunia. Siap. Kata teman kalian tadi, yaumul mizan itu adalah ditimbangnya amal baik, amal buruk manusia, dan di sanalah tidak ada lagi orang bisa menyembunyikan lagi keburukannya. Semua akan tampak, baik keburukan mungkin kebalikan, dan itu akan Allah timbang di yaumul mizan. Kan ada yang gimana mau lagi? Siap. Baik, dengarkan. Alhamdulillah kita telah masuk ke dalam materi hari-hari gaib setelah hari kiamat, yaitu diantaranya yaumul hisab, yaumul zaza, yaumul mizan, sirat, dan nanti orang yang beruntung, orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Dan tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita. Kenapa? Yang gaib itu sesuatu yang belum kalian ketemui. Kalau minggu depan gaib enggak? Setelah kita sampai ke minggu depan, gaib enggak? Enggak. Itulah nanti hari kiamat juga ketika kita terjadi itu bukan gaib lagi. Ketika kita terjadi, ketika meninggal, ketika ketemu di gunung mahsyar, maka pada masa itu bukan gaib lagi. Pada masa bukan gaib ketika sampai pada waktunya. Yaumul hisab bukan gaib ketika sampai pada waktunya. Seperti nanti hari Senin depan gaib, maka ketika sampai kita di hari Senin, maka itu bukan hal yang gaib. Begitu pula juga dengan kematian kita. Dengan hari mizan, dengan yaumul hisab itu gaib, tapi suatu saat nanti bukan hal yang gaib. Mudah-mudahan dari pemaparan hari ini tentang hari-hari gaib yang kiamat, Allah turunkan rahmatnya sehingga senantiasa memberikan hidayah, sehingga kita bisa menjaga kelakuan kita terhindar dari kelakuan buruk. Kenapa? Karena keburukan kita akan dicatat, nanti di mizan akan dihitung. Kebaikan pula juga kita akan dicatat, dihitung nanti di mizan. Ketika orang yang mengamal kepada Allah dengan perbekalan yang cukup, amal soleh yang banyak, maka ia akan beruntung. Namun ketika ada orang yang kembali kepada Allah dengan amal yang sedikit, banyak amal soleh, kurang amal soleh, banyak amal salah, banyak maksiat, banyak durhaka kepada orang tua, banyak berbuat dosa, maka akan kerugian yang dia dapatkan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi nama keimanan dan hidayah bagi kita semua. Amin.
selanjutnya insya Allah Bapak akan membahas hikmah beriman kepada hari akhir. Dan mudah-mudahan Bapak harapkan kalian semua sehat semua. Amin. Untuk menyaksikan kembali, Bapak tanyakan kembali. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana berakhir. Semangat takbir, Allahu Akbar. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan dengan materi hikmah beriman kepada hari. Aku qauli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.